Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, bahkan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Walaupun ada tantangan, pergumulan, persoalan, beban hidup yang harus kita hadapi, kita tetap bersyukur sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita. Pembacaan firman Tuhan, kelanjutan dari pembacaan beberapa hari yang lalu, saat ini dalam Yeremia pasal 11. Nah, kita lihat di sini bagaimana Nabi Yeremia sebagai hamba Allah, sebagai nabi yang setia, yang taat, yang melakukan perintah Tuhan, harus juga menghadapi bahaya, maut. Dia hendak dibunuh karena dia menyampaikan kebenaran, dan waktu itu umat berkata, jangan bernubuat bagi kami, jangan menyampaikan firman bagi kami. Rupanya umat Yehuda, orang-orang di Yerusalem tidak suka mendengar firman Allah. Mereka menolak firman Allah, dan ini membuat hati Tuhan berduka. Dan ketika Yeremia mengetahui bahwa nasib bangsa Yehuda atau umat pilihan Allah ini nanti akan mengalami penderitaan yang luar biasa, Yeremia mencoba untuk berdoa, meminta kepada Tuhan supaya diluputkan dari malapetaka itu. Tetapi Tuhan berkata tidak perlu berdoa lagi untuk itu. Di ayat 14 dikatakan begini, adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang unik, di mana Tuhan tidak mau mendengar doa umat itu dan tidak akan mendengarkan. Doanya adalah mereka minta pemulihan, minta supaya hukuman itu tidak menerpa mereka, supaya malapetaka itu tidak terjadi atas mereka. Nah, Tuhan katakan tidak. Jadi tidak usah berdoa lagi untuk bangsa itu, bahwa bangsa itu akan luput dari maut. Tidak, pasti mereka akan dihukum. Pasti mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Pasti mereka akan dibuang dari Yerusalem, akan dibuang dari tanah perjanjian itu, akan dibuang dari tempat yang nyaman itu. Mereka akan menjadi budak bagi bangsa lain, terus bagi bangsa Babel. Nah, cukup beralasan mengapa Tuhan tidak mau mendengar umat ini ketika berdoa. Bahkan Yeremia berdoa pun Tuhan bilang gak usah lagi berdoa untuk bangsa itu. Nah, kalau kita melihat keadaan mereka memang luar biasa. Mereka, umat ini sangat-sangat mengeraskan hati, sangat-sangat jahat. Nabi Yeremia pun di Anatot hendak mereka bunuh, hendak mereka singkirkan. Jadi sesuatu yang jahat, dan jelas dikatakan mereka tidak mau dengar firman Allah. Nah, di ayat 3 berkata begini, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah perjanjian antara Allah dengan umat. Dan waktu itu umat berkata, iya, kami siap mengikuti perintah Tuhan. Itu perjanjian, tapi perjanjian itu mereka langgar.
Di ayat 5, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya, ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Dengarkanlah. Ya, ada perjanjian antara umat dengan Allah. Perjanjian itulah yang mereka langgar. Di ayat 8. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Ini persoalannya. Tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikannya, tidak peduli gitu ya. Cuek. Ada banyak orang yang cuek terhadap firman Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan masa kini ya, sekalipun dia menyebut dirinya sebagai orang Kristen, ada juga yang tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar firman Allah, ya cuek terhadap kebenaran. Dia lakukan aja apa yang dia rasa benar. Dan ini sangat mengerikan ya. Nah, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Mengikuti hati yang jahat. Nah, memang dalam firman Tuhan katakan, ya kalau kita belajar dari Kejadian pasal 6, bahwa kecenderungan hati manusia itu semata-mata jahat. Jadi hati kita ya memang sudah terkontaminasi dengan dosa ini, kecenderungannya memang jahat. Jadi nggak perlu diajari untuk melakukan hal yang jahat, sudah bisa kita melakukan yang jahat ya. Ya, jadi ada kecenderungan. Nah, umat Yehuda yang melakukan yang jahat, mengikuti kedegilan hatinya yang jahat, maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Mereka tidak memegangnya. Jadi persoalannya sangat jelas ya. Jadi tidak bisa mereka mempersalahkan Allah yang tidak mau mendengar doa mereka. Ya, kan ada orang yang mempersalahkan Allah. Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan doa kami? Tuhan, mengapa engkau tidak peduli lagi kepada kami? Tuhan, mengapa engkau tidak menolong kami dari kesesakan ini? Tuhan, mengapa engkau membiarkan kami dalam penderitaan yang dahsyat ini? Nah, sepertinya kalimat-kalimat itu ya memang ya mempersalahkan Allah. Kok Allah ini maha kasih tapi kok nggak nolong sih? Kenapa? Nah, bagi umat Yehuda ya yang terjadi bagi mereka adalah karena memang kedegilan hati mereka. Mereka yang tidak mau bertobat. Ya, jadi wajarlah kalau mereka dihukum oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di ayat 9. Kepadaku telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Nah, inilah keadaan bangsa Israel, dan nenek moyang mereka sering jatuh bangun ya, sering melakukan hal yang jahat, penyembahan berhala tuh rupanya ini terus diwariskan. Nah, dalam hal ini kita belajar satu ya fakta ya, bahwa dosa warisan itu ya terus terjadi. Nah, dosa dari leluhur kita ya kecenderungannya jatuh kepada kita. Kita juga lakukan dosa yang sama ya. Nah, misalnya penyembahan berhala. Nah, nenek moyang bangsa Israel itu menyembah berhala. Nah, sampai kepada masa Yeremia. Nah, sebelumnya pun kalau kita belajar, ini beberapa tahun, udah ratusan tahun itu ya. Ya tetap saja dosa yang sama. Penyembahan berhala, penyembahan berhala. Padahal mereka tahu loh bahwa Allah menolong mereka. Allah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Ya harus melewati padang gurun itu dan masuk ke tanah perjanjian. Ya tetapi memang pada perjalanan di padang gurun itu juga mereka kan seringkali jatuh, mengeraskan hati. Nah, perjanjian itulah perjanjian Sinai itu yang mereka langgar. Ya mereka tidak taat. Ya mereka menyembah hal lain dan Tuhan disiplin. Kemudian mereka bertobat ya. Nah, tetapi kemudian kambuh lagi. Ya penyembahan berhala lagi.
mengeraskan hati lagi, di disiplin Tuhan lagi. Nah, terus menerus. Nah, di sini kita lihat ya itu yang Tuhan katakan. Ya, mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Ya, ini dosa yang fatal, ini penyembahan berhala ini ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Deal. Ini jadi hukuman itu, disiplinnya itu sudah deal. Tidak bisa lagi. Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Kemudian mereka berseru kepada Allah-Allah mereka, penyembahan berhala tadi. Itu pun tidak akan bisa menjawab. Nah, apalagi itu Allah-Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang selama ini mereka sembah. Nah, sekarang mereka coba deh. Kalian berseru kepada Allahmu itu, Allah yang kalian sembah itu. Bisa enggak? Ya jelas enggak bisa. Sedang Allah yang maha kuasa itu pun sudah tidak mau mendengar doa mereka untuk meluputkan mereka dari malapetaka itu. Jadi malapetaka itu ya pasti terjadi. Ini sudah Tuhan putuskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran ini, alasan sangat jelas mengapa Allah tidak mau mendengar lagi doa Nabi Yeremia. Doa yang mana? Doa untuk ya keluputan umat Yehuda ya dari maut itu. Nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan sudah putuskan, sudah tetapkan akan dihukum. Alasannya jelas, karena kejahatan mereka, kedegilan hati mereka, dan mereka tidak mau bertobat. Nah, itu persoalannya. Mereka tidak mau bertobat. Dan disinilah kita melihat bahwa Allah adil. Ya, Allah adil. Dia tidak bisa ya dipermainkan. Oke, berkali-kali kalian jatuh naik, ditolong lagi, jatuh lagi, naik lagi, tapi kalian mulai mempermainkan, kira-kira begitu. Nah, sekarang kalian benar-benar mengeraskan hati ya. Kalian mengikuti kedegilan hati kalian. Nah, kira-kira begitu. Oke, sekarang kalian kena disiplin, kena hukum, selesai. Oh, tolong begini, enggak bisa. Ya, Tuhan bukan Tuhan yang mencela-mencele, kata orang sana ya, mencela-mencele itu, oh dihukum, ternyata enggak dihukum kok, akhirnya merajalela. Enggak dihukum. Akan pasti enggak dihukum, pasti. Ya, dan hukuman itu memang sangat mengerikan. Di ayat 20 berkata begini. Ya, di ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Inilah yang disampaikan oleh Yeremia ketika dia pun hendak dibunuh ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku, dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Jadi mau bilang apa lagi ya kepada umat ini? Ya, Nabi Yeremia pun hendak mereka bunuh. Ya, nanti kita lihat peristiwa-peristiwa berikutnya. Nabi Yeremia ditangkap juga. Ya, ada kelompok nabi-nabi palsu bersepakat mau membunuh dia. Ya, ada usaha ingin melenyapkan dia dan membuang dia ke sumur, dan penderitaan luar biasa. Tetapi Yeremia tetap ya konsisten sebagai hamba Allah, harus menyuarakan kebenaran apapun risikonya. Ya, padahal nabi ini sangat mengasihi ya bangsanya, mengasihi umat pilihan Allah ini, mengasihi orang-orang Yehuda.
Ya, jadi dia menyatakan kebenaran bukan karena kebencian loh. Dia nyatakan kebenaran supaya saudara-saudara ini yang lain jangan sampai masuk dalam malapetaka itu. Tetapi apa respon balik daripada umat? Ya, justru umat hendak menyerang dia. Bahkan mengatakan bahwa sesuatu yang tidak benar tentang Yeremia. Ini memang keadaan susah ya. Itulah keadaan dunia. Nah, itu pun bisa terjadi sampai sekarang ya. Ketika ada seseorang menyatakan kebenaran malah diserang balik. Ya, dihabisin ya. Akhirnya nggak berkutik. Ya, orang-orang yang menyatakan kebenaran. Tetapi orang yang tahu kebenaran itu akhirnya apa ya, ngelus dada aja, ya mau bilang apa lagi. Ya Tuhan lah yang berperkara deh. Ya selesai ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita peka dengan suara Tuhan. Ya, jangan ikuti kedegilan hati kita seperti umat Yehuda. Hati yang degil, yang jahat itu mereka ikuti. Ya, kita sudah terkontaminasi dengan dosa ya. Kejahatan itu ada di dalam diri kita. Ya, tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus ya di dalam diri kita yang menolong kita untuk kita bisa dapat mematikan keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan jahat atau pikiran-pikiran yang jahat. Kita bisa singkirkan dalam hidup kita dengan cara taat kepada firman, dengarkan suara Tuhan. Inilah kegagalan umat Yehuda. Mereka tidak mau melakukan perjanjian dengan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan firman Allah, bahkan menolak firman itu, menolak nabi. Akhirnya putusannya nanti ya kita akan lihat, mereka akan didisiplin, akan masuk dalam pembuangan. Kiranya pada perjalanan hidup kita jangan lupakan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam sehingga kita beruntung ya, perjalanan kita berhasil, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.